Hai semuanya, jumpa kembali dengan saya di sini di channel Hito Mugiwara. Kali ini kita akan membahas tentang seputar anime One Piece. Semoga terhibur dan selamat menonton. Kekuatan buah iblis merupakan salah satu yang menarik dalam dunia One Piece. Ragam dan macamnya juga menjadi hal unik yang tidak banyak kita temui di anime lain. Nah, buah iblis sendiri seperti yang kita ketahui secara garis besar ada 3 jenis, yaitu Logia, Paramecia, dan juga Zoan. Sejauh ini, Oda Sensei sudah membuat ketentuan tentang buah iblis ini secara mendasar, di mana ada beberapa keunggulan dan kelemahan di antara masing-masing jenis. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa saja buah iblis terkuat dari masing-masing jenis utama. Pembahasan ini termasuk dari segi kekuatan alaminya serta efek daya hancurnya yang sangat dahsyat. Berikut adalah pembahasannya. Namun perlu diingat, pembahasan yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan berfakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti yang pertama berjenis Paramecia, Doku Doku no Mi. Masih ingat dengan Doku Doku no Mi? Yap, buah iblis milik Magellan. Menurut kami, buah iblis Paramecia 1 ini sangat overpower dari segi kekuatan alaminya. Doku Doku no Mi merupakan buah iblis tipe Paramecia yang memberikan penggunanya kekuatan untuk menciptakan dan mengendalikan racun apapun sesuka hatinya. Pengguna dari buah iblis ini adalah Magellan, kepala sipir Impel Down. Ia terlihat sangat overpower dengan kekuatannya tersebut, di mana ia mampu mengeluarkan jurus seperti Hydra untuk meluncurkan naga beracun ke musuhnya. Selain itu, kekuatan alami dari buah iblis racun ini adalah sang pengguna mampu memproduksi racun dalam jumlah yang sangat masif, dan juga racun yang dihasilkan bisa bervariasi tergantung keinginan sang pengguna. Kita sendiri mengetahui bahwa racun adalah zat yang sangat berbahaya dan memiliki sifat penghancur secara alami. Dalam perang di dunia nyata, racun sendiri dianggap sebagai senjata biologis pemusnah massal dan sering diantisipasi karena bisa menimbulkan efek hancuran jangka panjang. Nah, maka dari itu kami menganggap buah iblis ini terlalu kuat untuk berada di dunia One Piece. Magellan sendiri sempat membuktikan bahwa kekuatan buah iblis ini memiliki daya hancur yang cukup besar, di mana ketika Magellan berubah menjadi racun merah raksasa, ia mampu menghancurkan apapun yang terkena oleh racunnya. Sayangnya, Magellan adalah seorang kepala sipir Impel Down, bukan angkatan laut ataupun bajak laut. Karena hal tersebut, nama serta kekuatannya di dunia One Piece menjadi kurang terkenal. Gura Gura no Mi. Sudah jelas kalau Gura Gura no Mi adalah buah iblis Paramecia terkuat dan overpower yang pernah ada karena kekuatan destruktifnya. Kita telah melihat bagaimana Shirohige sebagai pemilik kekuatan ini sebelumnya mampu membuat retakan di dimensi yang kemudian bisa menimbulkan gempa ataupun tsunami. Hal tersebut bisa dilakukan karena menurut kami ia telah mencapai level awakening dari buah iblisnya. Secara alami, buah iblis Gura-Gura memiliki sifat penghancur. Dalam dunia nyata, gempa sendiri merupakan suatu bencana yang sering dikhawatirkan banyak orang. Dalam dunia One Piece, buah iblis ini menjelma menjadi salah satu kekuatan yang paling ditakuti di dunia karena sifat destruktifnya. Berkat daya hancurnya yang luar biasa, bahkan Sengoku menyebutkan kalau kekuatan dari Gura-Gura no Mi berpotensi mampu menghancurkan dunia. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Gura-Gura no Mi merupakan buah iblis yang harus diwaspadai oleh siapapun itu. Namun sekarang kekuatan buah iblis ini telah dicuri oleh Kurohige dari tubuh Shirohige lewat cara yang belum kita ketahui. Berikutnya dari Logia, Yami Yami no Mi. Sebelumnya buah iblis ini dimiliki oleh Touch Komandan Divisi 4 saat Kurohige berada di kapal Shirohige. Namun Kurohige datang dan membunuh rekan bajak lautnya demi mendapatkan buah iblis incarannya tersebut. Buah iblis ini adalah Yami Yami no Mi yang bertipe Logia spesial, di mana dia dapat menetralkan pengguna buah iblis lain dengan kekuatannya ini. Selain itu, dia dapat menciptakan dan mengontrol elemen kegelapan. Buah iblis ini termasuk ke dalam buah iblis yang sangat langka dan salah satu yang terkuat dari buah iblis lain. Secara alami, kekuatan kegelapan memang tidak sedestruktif kekuatan gempa atau getaran. Namun kemampuan untuk menyerap apapun dalam dimensi lain dari kegelapan inilah yang membuat buah iblis ini sangat kuat. Disebutkan ia mampu menciptakan sebuah lubang hitam besar yang sanggup menyerap apapun dan menghilangkannya begitu saja. Kemudian,
Teach akan mengeluarkan mereka semua dalam jumlah yang masif, yang sudah jelas akan menimbulkan kehancuran yang luar biasa. Selain itu, kekuatan alami dari buah iblis ini juga mampu menyerap kekuatan buah iblis orang lain, atau menetralisir kemampuan dari sang pengguna buah iblis. Kekuatannya ini jelas sangat berbahaya bagi mereka yang menggunakan buah iblis, apalagi dengan kecerdikan dan kelicikannya ia mampu mengambil kekuatan buah iblis milik orang lain, seperti yang ia lakukan kepada Shirohige dan juga Absalom. Agu-Magu Nomi. Magu-Magu Nomi atau buah iblis magma merupakan buah iblis bertipe Logia yang terkenal paling berbahaya di dunia. Hal itu dikarenakan daya hancurnya yang cukup luar biasa. Secara alami, kekuatan buah iblis ini memiliki sifat penghancur yang cukup mengerikan. Bagaimana kita melihat dalam dunia nyata bahwa magma atau lava sanggup meleburkan apapun yang dilintasinya. Namun, apa yang terjadi kalau magma itu bisa diproduksi secara massal dan terkesan unlimited? Sudah jelas kerusakan yang ditimbulkan akibat kekuatannya sangat brutal. Dalam cerita One Piece sendiri, Akainu sebagai sang pemilik buah iblis Magu-Magu Nomi membuktikan kekuatannya yang super power tersebut saat perang Marineford berlangsung, di mana Akainu bukan hanya mampu menghabisi para bajak laut yang ada di sana, tapi juga mampu menghancurkan kapal-kapal yang bersandar dengan memanaskan lautan menggunakan magma miliknya. Kami menduga hampir tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan Logia ini dalam dunia One Piece, karena semua elemen bisa dihancurkan oleh magma. Terbukti tubuh Ace yang mampu ditembus oleh serangan Akainu, meskipun Ace merupakan seorang pengguna buah iblis Logia api. Bahkan dia juga menggunakan kekuatan magma miliknya untuk menghancurkan sebagian wajah dari Shirohige. Bayangkan saja jika Akainu menggunakan kekuatan awakening-nya untuk merubah seluruh pulau menjadi kolam magma yang sangat panas. Kemudian dari tipe Zoan, Uo-Uo Nomi model Shiryu. Kaido sang pengguna buah iblis ini merupakan makhluk terkuat di dunia sebelum akhirnya dikalahkan oleh Luffy dengan wujud barunya. Uo-Uo Nomi merupakan buah iblis bertipe Mythical Zoan yang secara harfiah berarti buah iblis ikan, namun perubahan wujudnya sudah tak nampak seperti ikan lagi. Hal ini dikarenakan cerita dari salah satu mitologi yang menyebutkan bahwa ada seekor ikan koi yang dapat berubah wujud menjadi seekor naga raksasa. Dan itu dibuktikan dengan kehadiran Kaido dengan wujud naga miliknya. Sebelum munculnya Dewa Nikah, buah iblis ini merupakan yang tertinggi di puncak klasifikasi Zoan. Hal itu disebabkan oleh cerita bahwa naga merupakan pemimpin dari para monster atau hewan buas lainnya, dan belum ada satupun yang mampu menandingi naga dalam mitologi tersebut. Secara alami, kekuatan naga Kaido sangat bervariatif, mulai dari mampu menguasai berbagai macam elemen alam, ketahanan fisik yang luar biasa, serta banyak hal lainnya. Kemampuan destruktifnya juga diperlihatkan ketika menyemburkan nafas api yang dikatakan mampu menghancurkan sebuah pulau dalam sekali hempasan. Kemudian di akhir diperlihatkan bahwa Kaido dengan wujud naganya mampu melapisi seluruh tubuhnya dengan api yang menyala. Kekuatan penghancur dari buah iblis naga inilah yang kemudian tidak banyak dimiliki oleh buah iblis Zoan lainnya. Hito-Hito Nomi model Nika. Monkey D. Luffy yang merupakan karakter utama dari serial ini sudah menjalani petualangan selama kurang lebih 25 tahun di dunia nyata. Selama itu juga kita mengetahui bahwa buah iblis milik Luffy adalah Gomu-Gomu Nomi yang berarti karet dan berjenis paramecia. Namun setelah penantian panjang tersebut, barulah pada chapter 1044 kemarin kita mendapatkan fakta terbaru dari buah iblis Luffy yang hal tersebut juga diungkapkan oleh Gorosei. Buah iblis ini sudah diincar oleh Gorosei selama ratusan tahun. Mereka mengetahui potensi dari kekuatannya yang tak terbatas. Namun, mereka mengatakan seolah buah iblis tersebut selalu menjauh dari mereka. Yap, ternyata nama buah iblis Luffy yang asli adalah Hito-Hito Nomi model Nika. Nika sendiri merujuk pada sosok Dewa Matahari yang disebutkan oleh Wishbu sebagai sosok pejuang kebebasan yang berusaha membebaskan para budak dan tahanan dari siksaan mereka. Itu juga berarti kekuatan Luffy mungkin saja tak terbatas, sejauh itu merupakan fantasinya. Kira-kira begitulah yang disebutkan oleh Gorosei pada chapter 1044 kemarin. Dan baru-baru ini diperlihatkan bahwa kekuatan Luffy mampu berubah menjadi raksasa dan dengan sangat mudah bisa menghajar Kaido. Yang akhirnya dengan kekuatan Nika tersebut, Luffy mampu untuk mengalahkan Kaido dengan tinju raksasanya dan menenggelamkan Kaido di dasar bumi.
Sudah jelas bahwa Hito-Hitonomi model Nika ini adalah buah iblis mitologi karena sifatnya dan juga kekuatannya yang merujuk kepada Dewa Matahari, yang juga sebelumnya diceritakan diagungkan oleh masyarakat Skypiea dan lain-lain. Untuk potensi kekuatan Luffy dengan buah iblis itu sendiri, sejauh ini dia mengatakan bahwa perubahannya adalah Gear 5, karena memang ia mungkin tidak mengetahui apa sebenarnya jenis dari buah iblisnya tersebut. Yang pasti ia sudah mampu membangkitkan awakening dari buah iblisnya, yang mana bisa merubah sekitarnya menjadi karet. Dan uniknya adalah buah iblis ini tergolong spesial karena tipikal Zoan yang mampu memiliki kemampuan buah iblis paramecia dalam penggunaannya. Karena semua itu, kami rasa Hito-Hitonomi model Nika pantas menjadi yang terkuat saat ini untuk jenis buah iblis Zoan.